CEO dan co-founder brand fashion muslimah ZM Saskia Meka, Haikal Kamil mengaku bisnisnya sempat mengalami kesulitan karena dampak pandemi di tahun 2020 lalu. Pasalnya, beberapa saat sebelum pandemi, usahanya sempat menerima pesanan besar senilai 10 miliar rupiah dari sebuah toko retail. Adik dari Saskia Adia Meka itu mengaku sangat antusias hingga pesanan senilai 2 miliar akhirnya berhasil dikirimkan. Bahkan Haikal Kamil dan timnya juga sudah membeli bahan untuk memproses pesanan sisanya yaitu 8 miliar rupiah. Namun sayang belum sempat dibayar. Pandemi datang dan toko retail tersebut tidak mampu membayar dan bahkan membatalkan pesanan. Sempat kebingungan, Haikal Kamil akhirnya mencari cara supaya bisnisnya tetap bertahan di masa pandemi. Ada 3 strategi yang dijalankan oleh Haikal Kamil bersama timnya. Satu di antaranya adalah menurunkan margin penjualan. Strategi yang kedua dengan menumbuhkan rasa solid dan sense of belonging kepada timnya. Aktor berusia 31 tahun ini juga berujar bahwa jika timnya berhasil mencapai 100%, maka ia juga akan memberikan 100%. Dan yang ketiga adalah bernegosiasi dengan vendor untuk meminta perpanjangan waktu pembayaran. Dengan strategi tersebut, brand ZN akhirnya masih bisa bertahan dan bahkan pendapatannya tumbuh hingga 40% di tahun 2020 tersebut. Apalagi transformasi ke digital yang membuka peluang lebih besar, sehingga pendapatan juga meningkat berkali-kali lipat. Diketahui sebelumnya, sejak didirikan tahun 2015, pendapatan brand fashion muslimah ZM Saskia Meka justru baru tumbuh hingga 40% di tahun 2020. Tentunya ini tidak terlepas dari strategi bisnis yang dikembangkan oleh Haikal Kamil selaku CEO dan co-foundernya. Salah satu cara untuk bertahan di masa pandemi adalah dengan transformasi penjualan yang tadinya offline menjadi online. Walau enggan untuk menyebutkan omset, aktor berusia 31 tahun ini mengaku pertumbuhan bisnisnya sudah mencapai triple digit. Tak hanya itu, suami Tantri Namirah ini juga mengaku kesuksesan bisnisnya juga berkat tagline brand itu sendiri. Sebagai artis yang menjual produk, Haikal Kamil menyadari bahwa kebanyakan brand artis menyediakan produk dengan harga yang sangat mahal. Padahal jika ingin produksi tersebar secara massal, harga produk harus terjangkau agar masyarakat biasa masih sanggup membelinya. Ayah dari satu anak ini kemudian mengungkapkan bahwa produk yang dijual cukup terjangkau. Misalnya, kerudung berkisar harga Rp70.000 dan gamis dengan harga di bawah Rp300.000. Mengaku tidak mengambil untung banyak, yang utama bagi Haikal adalah brandnya bisa membantu menyediakan produk berkualitas untuk dipakai orang banyak. Berikut wawancara resmi dari Haikal Kamil untuk Anda. Udah tahun ini berapa ya? Waduh, omset alhamdulillah lumayan. Aku nggak bisa nyebutin angkanya, tapi pertumbuhan setiap tahunnya cukup bagus. Tadi aku bilang kan kita bukan double digit tapi triple digit, jadi ratusan persen pertumbuhannya. Jadi memang karena masa skalanya awalnya memang nggak terlalu besar ya. Terus tiba-tiba dapat wave limpahan. Bayangin aja dulu tokonya kita punya 100, kita dulu nyuplai ke 120 toko. 120 tokonya itu tutup serentak gitu kan. Jadi akhirnya mereka mencari cara untuk bisa belanja produk kita gitu. Ya akhirnya mereka dapetin cara beli langsung ke online, dan bukan toko kita doang kan yang tutup, toko semua orang kan waktu itu offline pada tutup semua kan. Jadi ya kita mendapatkan limpahan, dan pada saat itu kita bisa growth-nya memang 3 kali lipat gitu. Jadi alhamdulillah itu sih yang menjadi pijakan kita sekarang. Dan yang ternyata challenge UMKM tadi bener ya, ketika memang udah mulai berkembang, ini nge-handle 1 order sama 1000 order kan beda gitu ya. Ini kita juga belajar gimana caranya memanage supaya kualitasnya tetap sama, terus gimana caranya dari sisi produksinya tetap bisa on time. Misalnya yang tadinya kita seminggu tetap bisa seminggu produksinya. Itu menjadi challenge kita sih sekarang. Mas, kalau ngomongin ZM ini kan fashion muslim ya Mas? Iya. Sedangkan di Indonesia ini emang banyak kan peluangnya, banyak pasarnya, tapi di satu sisi juga saingannya banyak gitu. Iya. Itu gimana survive-nya apalagi pas pandemi kemarin? Aku kemarin ngeliat ya data kebutuhan hijab itu setahun lebih dari 1 miliar piece. Kayaknya kalau mau semua orang bikin 100.000 juga masih banyak deh pemainnya gitu. Jadi kalau menurut aku nggak ada kompetitor, malah bagus untuk membuat kita berkembang dan bersaing gitu. Kebayang dulu ketika kita nggak punya kompetitor, beli bensin kayak apa, tapi ketika ada pembensin dari luar negeri akhirnya jadi lebih bagus kan standarnya. Jadi aku termasuk orang yang sangat percaya dengan adanya kompetisi membuat kita jadi lebih berisi. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.